Ini masalah obat. Besa ki garuntu tahu jangan mempadiwetak. Hah? Ah. Dena pau itu? Coba gare agan andre tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan ia nak biangnya tahu sesana andre. Tapi pernahkah dia sakit dengan itu? Tidak, magai. Karena yang dia makan tidak pernah dia caci. Ia na tunah kada tahu pandre teh age gimondre alai pak burah. Nia keng itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini denrule malah pak burah. Memang kullu nafsin zaikatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia mati. Kega yaro wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nayyaro nabitta dia adalah sayyidul anbiya. Sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala maka sesungguhnya dia hidup. Apalagi nabitta sayyidus syuhada. Makanya ya tu kata mak beresal laloko nabitta maka daki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresal lagi nabitta sallallahu ala Muhammad. Mari dibaca ya roh. Padahal salawat itu kan ada dua bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma salli berarti itu fi'il mudhari. Asalnya fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makade sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi bentuknya lampau. Magina dua. Nah sabak nabitta memang ada dua. Yang pertama angka yasan nuru Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran nabitta. Yoloi ipancaji nuru Muhammad, imundri alimal lahiran nabitta. Maka tapi kejarana Nabi Adam disuruh masalah walaupun nabitta. Maka dia nabitta saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sapaka tahu maka ada Nabi Adam nabi pemula. Tapi magi nangka nabitta, maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nalena nabi pemula. Ukun itu nak kada tahu pandrita. Iro nabitta nabi pemula ri hakiki. Neke alena pacapura ri lahiran. Iro hakiki na masuk nuru Muhammad. Angka kada lelena. Puang Allah Ta'ala rampir hilalana koram malabina. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya. Kira na masuk. Itulah nurun Muhammad. Salawatna ya ro'aga. Tanya Allahumma salli. Tapi salawatna sallallahu ala Muhammad. Ya kung katau makku tanangi. Maka da kega yasa salawat nurun Muhammad. Tanya Allahumma salli itu ibaca. Tapi asangnya salawat nurul Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapala miro to? Insyaallah bu, ko napak barakah ipo ng Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tabaci ak kasisap bulalan na siyaso. Tabagi puraki mas sempajal subuh 200. Sempajal loro 200, sempajal ngasara 200, sempajal mangribi 200, salat isya 200 pas 1000. Tabagi. Agi baca, ibaci Pak Bukana. Nasabak salawat Nurul Muhammad ke Pak Bukana. Aga Pak Bukana, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa ibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tabaca, usahakan 1000 minimal itu. Dalam satu hari magai supaya wadingi lolonga baraka salain na lomo yang ngatuto ngalinoy masija ki palapak kong ka masalah. Kemudian yang ketiga ditenangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang ngidale. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu baraka. Tapalanya Rosidi itu alhamdulillah. Iya kokui agamata, sitongan na may Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat. Termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan, saumut tasihhu. Puasa ko supaya medising.
Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian na agak berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya. Ternyata Nabi itanai, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agana sanabita, zakau itu karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, mereka taneki, asoga tajaji. Hah? Sabtu. Asoga tak puasa. Sining. Mana si salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Mamula ni malah saulu. Kadapik ko ni pala iya, mapuasa ka aso sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah nigi tahu mah puasa as-sosining, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin, itu pahalanya dapat. Tapi nigi tahu mah puasanya as-sok jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran, itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran. Sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Tak paham nih? Nah, aja tak ada bahwa berarti salah itu peko sosining, dia salah. Nah, nigi tahu mah puasa sosining, berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi nigi tahu mah puasanya aso aja jangan ko asorabana jaji berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Tabahan itu? Aga barakana ko ya puasanya aso jaji ngenge degagala sawat disolangi watakkalebe menurut penjelasan Kiai Hamid Pasuruan. Ciakin kena asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang kena penyakit makaleleang. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena, dia kena asam urat, de komandre bembe madari matoani umurnya sudah 50-60an masih makan kambing. Yo pidi nape 40 ini tahu ni mandre bembe. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru kigare. Ini masalah obat. Besa ki garuntu tau jangan mempadiwetang. Hah? Dena pau itu? Coba gare agan andre tau jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan ya nak biangnya tahu sesana andre. Tapi pernahkah dia sakit dengan itu? Tidak, magai. Karena yang dia makan tidak pernah dia caci. Iya na tunah kada tahu pandre teh agi mondre alai pak burah. Nia keng itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia ni paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo poi di denrule malah pak burah. Pak madari tatalupan ni andre. Manca jelas memang. Yang kedua dia pani andre gaga imau memang ni. Ai manu je wasam. Situ masalah. Kadang mencaci, mangu satena tahu mapat jasa di maka pacang gorena capumi 5 todo. Iya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminum kopi ya kibuarang ku benena tapi campurannya bukan gula, pajena taribi. Nabi minum tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukuri. Magi namanya tahu pak nak nalasa karena terlalu banyak menghina makanan, padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah,
kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik, itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotame kuatakale itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau, adu mengikuti arah tawab. Karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawab. Dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawab, justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan dan mengikuti arah tawab, berlawanan dengan arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanaiki. Ya kota kibuarang kopi lah kita bang peko bate tak garuh. Hah? Ikuti arah tawab, Bu. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ngengi. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa iya tu Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata salah teliti, itu orang Jepang. Dia beragama Shinto. Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Perancis juga pernah meneliti. Magin atau mak bismillah atau minum. Karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya. Ia minamata ya atau mak bismillah. Dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati. Tapi aku tomak bismillah dia akan mati. Maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari tomak bismillahmu. Karena dia mati. Coba. Nabi sudah beritahu kita menjaga diri dengan wudu. Karena surah Nabi tahu ajeneki magai semua yang disentuh wudu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan, kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudu? Kenapa cuci tangan? Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka? Hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini? Lengan. Karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bahkan sampajangnya ya kalimah tak buka puri-puri, tak buka aksana. Tulang belika terbuka. Sel-sel jantung itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud lebih tinggi jantung daripada kepala. Magian anak bicue, narekona dapi talutong patatong umuru nama dari makalicua. Nenek salah paham, agak nasang milawi adi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah, karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas kelak. Tapi indok nenena maka ada milawi adi. Karena dia tidak tahu. Batina Nabi Pak Abu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magi na tolo masigi berjamaah. Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak. Karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dena gaga sampai berjamaah Pak Abu. Dena nasi runtuk tahu. Karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Kami masih gak berdingin si runtuk mako. Walaupun maulid ini kata maka ada bid'ah. Sebab dia kena jamin ada bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting sampaikan. Kemudian barakana salawat. Aja lalu nakura salawata. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Kayak tu mimbarana Nabi Tababu ada di sebelah kiri arash. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan arash. Niro sebelah kanan arash jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri arash itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agana sanabita, saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka.
Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makkumani batena Nabi, bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati, ummati, ummati. Malasani Nabi. Bahkan waktu nama meraja Nabi, ketika Allah mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ubah salama nu Muhammad, aga jawaban Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Na patama kidi atan nama tepat ya ku ya pak kini maka di pun Allah taala ubah salama no dia Nabi ngerangi. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, tapi salam akapuang wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh. Ini penting. Makanya tahu usahakan nih, mana itu orang yang soleh. Dia kagak tahu pak, dia kagak dosa nah. Ya ku makadaki dia kagak dosa nah, dia kagak. Angka tahu kau dia kena beleh. Hah? Angka tahu kau dia kena beleh. Ya nang kataw makada dia nang kau beleh pak ustaz, apa na beleh-beleh? Iya, semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepadaku. Nah sabak dega gak tahu si dimi dosana. Tahu malau li toba na puji pong Allah taala. Dia nak kada pong Allah taala tahu toba cicang tidak. Nah sabak angka ya dosa langganan. Iya, ada dosa langganan. Pura ni toba kan ipiga umoi. Toba ka po kasi dede no jamay macam nak kata lupa kasi sana mon Rasulullah. Nah jamas sih. Iya nanti asa dosa langganan. Memang ada, dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hambaku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud, ruku, tak denna idosai pada tak denna nada donge pula ditakken aja. Makanya maka dia Nabi perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosana, ya ko sujud itu tak denna dosana, ya ko tak peta inape melo tak denna na toko. Allah. Biasa terasakan, ya ko tau marepa mas sampajang, ya nadapi waktu sampajang matana pa penadina, tapi ya napura na jama sampajangnya pasti samana angka lega aku atakalena. Itulah hikmah salat. Biasa makarui samana sa dengan kagagal lega, samana sa dengan kamaringang. Karena memang Nabi mengatakan dosana atanna pong Allah taala umatku nalay pong Allah taala na patada nyo kuluna si masalengkana ya ko roko isuju ilalana sampajange tak denna idosana pada tak denna na dodonge pula ditakken aja. Tapi angka dosa dena lega inasa Nabi. Tidak terlepas dalam salat. Napa sipulungi pong Allah taala lopi mak juma napa na lega. Maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama 1 pekan. Maka tapi ni makun raya. Dia nak Jumat tu, makanya mega makun reta maranaka. Sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duhur. Agak maknanya ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah penggantinya. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya, yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat duhurnya. Itu fikih yang berbeda. Tak paham ya? Jadi dena wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kebetulan lawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Tak paham ya? Jadi dena nasam pajalor emang. Ini. Harus ditahu. Makanya sunnah saja.
Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikihnya. Maka dari apa di telo maju mah aja nak. Angkamu pala gadosa nama kunreye. Ia koma sesai. Nabi sudah doakan. Berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ia koma laundry wi ternyata nama sesa sa baraki. Ini jadi masalah. Itu hadis Abu. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya, sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Barakana. Tapi mega makun rema kutu. Magai HP manina urusu. Ya anu na semua padiwat tango ko jung pandang apa diutu na yano ko boni purna bos sepeda yano ko Kalimantan karena saya anu mapadi isyo ko Sumatera angkat tina saya anu ko Sidrap mapadi ulunda ang kailaki na jamba-jamba denisang Pak HP menito linurus ini kayak banyak kalau ada makunda ko kampo ko babu dena kami dena nana sudena na maka COD mana namo sanggara COD to bahasana teman-teman biasa maka dia sanggara ia nak modernnya maka dia pisah nugget sanggara mata ini yang bahaya makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sidi dia tidak pernah makan bersama dengan keluarganya. Tak dengir diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi tamakada siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tapi gak itu berkah akan diangkat. Anak namandro kulona televisi laki namandro kadere baini namandro kulala kamarai. Dia kasih pulung sehingga tidak ada berkah. Makor makoko to? Iya. Maka tomato tadi lo pabu. Noli mana anak na noli apo nama sulik kamana pi makanya pi sulikana kegia noli. Dena pamulai manre na rekode gagai. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada. Angkat tabib. Ya kini maka daki doktor. Ya kebicarogi na sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat itu. Sandro to mana? Sandro to pangasak sandro to ini. Pak baru-baru Sandro to. Tanya Sandro itu namanya tabib. Bicarogi nami Sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya tu tahu madong mendoakan kepada air kemudian memberi minum itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu pusa itu. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup itu bisa sembuh. Ya kuidi maka daki sandro. Kalau bahasa Arab nama kade agak tabib. Ya ku bahasa modern maka dia dokter. Mereka apa tahu nang kepangasa-ngasa oi sandro. Natengi telo mangasa tapi nasure telo terapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama toh? Sama, cuma cik dipakai 5, cik dipakai tongkat. Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Nah, selalu mengatakan pengobatan akhir zaman. Sama nani sama kremeni kamalino. Ini kan banyak. Menyalahkan Sandro Tomi mana nasalahkan itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat nih ketona bekada buku balik salawat mina baca salawat pokok Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad
napana warru pole lalang, napana pinungang, lega ya tu buku balik. Itu salawat. Ya kuini makaraki sandro. Iya. Maka dia nak sampaja Pak Ustaz, mana ke madong? Dia nak sampaja. Bedakan doa dengan solat. Ya kalau dia mau sampajang, tetap kena hukuman matu. Tapi doanya bisa mustajabah. Kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak salat, iya pasti nak kena hukuman. Makanya kau tahu Pak Bangun Masigi, nah dia nak sampajang, tetap kebolan ke surga. Dia mina tamah. Iya. Nah sebab Nabi tamakada man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi tau bangun masjid okolino namo pada mirajana seradongi lai bangungan istana kilalana suruga dena kada Nabi tatame suruga makadami i bangungan istana ya kodena sampaja dena tama tapi ang kabolana. Tabahan itu lain posisinya salat. Lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampajang adewa sedekah. Lengi kedudukannya sedekah tolak bala. Kedudukannya sedekah menambah rezeki. Kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya. Sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya tiba dia tak bagaimana? Syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, salat ada wajib tapi ada sunnahnya. Itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kamakiro, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Aja tak kena pura mas sumba nama dewa seka. Wah itu jadi masalah. Mas sumba dia nak seka. Ini kebahaya. Makanya zakat wajib. Memang Allah yang atur. Itu namanya mahdah. Dia nama diatur. Dia temakkan sianubawan. Tidak. Allah yang hitungkan. Seko ena sabali namanya terimai. Contohnya ulinya kali barakan. Ya kong ketemu tamak kada aki buara ngateng aja mutarigola tarima pekka. Tapi taki buarang kita taruh mapakan apa tatarigol lah pasti dia ninungi magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya ya kung kataw makadaya pamator isakay na mo seko mi napatali makaday po ang latala dia utarime nasabak dia nakoto bilawi kan begitu pada mo isang pajange ya kung kataw makadaya pati pura kacuku cicece nga mako jaji ni dia nakwa tungang imo sa sampaja tapi dia natarime po ang latala magai karena dia yang sudah mengatur makwam itu. Maka dapat dikapausa semasa pajalor liman rakaat wadisa tapi dia terima pun Allah Taala. Wading. Kemakom itu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai kau enggak tahu terlambat aja lalu dia mujamai suluriwi namanya qada. Makiro asara ni napa kimi masa pajalor. Agani pau magampang akarabani usolli fardhu salati dhuhri arba'atin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi taala aja tak ada adaan pada waktunya qadaan tanya wattuna ya kumakna kidi sama basara kadabani wakate masa pajaloro ko menyasara ujami pun Allahu akbar magampang itu iya kumalampe mo pia kadabani masa pajaloro ka tapi asara ni Allahu akbar selesai. Ya aku makan ambil komo pe kada bani sampai jalur ko nak dia ujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia dapat dimakan jabana liu ni jama. Malasa ko jamai. Ya ko dia mulai tetong tudak ko. Ko dia mulai tudak liu ko. Ko dia mulai liu isyarat mu pakai. Dia na bisa sujud ustaz isyarat mana? Ite ele mu roko ite ele mu sujud. Ko dia na mulai oli pu imam sampai jangan ko. Makom itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuanmu. Kalau sunnah, tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Makom itu Pak Bu harus terjamah. Seka kuna dapi seka silahkan. Nah itu aja yang mana nanti Pak maka menjadi seka. Ya kuna dupai asena sekitar 700 lah. Istilah pitu karung air kalian disaka itu kalau bersih maka dapat Ustaz siaga 10 atau 5% sebenarnya kita itu kena 5% bukan 10 walaupun dia tak ada hujan nah sebab dia gagat tak ada hujan dia keresoi
Tata icomo iracung, kemudian ya kompang. Maka itu bukan masuk tada hujan. Dia masuk sebenarnya adalah pengairan. Karena diusahakan. Ia sengit tada hujan, ipas solo, ibu kamami pambatanna. Lalu wede di pas solo. Itu tada hujan. Dia kagak tanah bami ni salai, dia urusan. Tapi kapan diusahakan, berarti dia kena 5%. Maka itu cedelada mi kena pak. Dia je nasi agak tu 5%. Kami kata je tu tahu nasa macam kau tahu tu stasele na pesap pitap puseko tanya le na masak dah salingkan nama kompro tahu seke itu. Tapi magampang mah tu je titandrai pak tahu dia nak menjasa ke cinampak ko po ngala taala melo solat. Cinampak. Kompro tabata lupai padeng nan remana ngia picapu. Dega cinampak. Pada muya komandre balawai pak makata dacu ko dewa dacu. Ya no sa dini balawai mo ni ko wai mega di balau loba manalala ko pitau na aja mon rese ko tu pasu tu sakat na taun dulu tau musapa ko tu dia nak menjasa ka mugan rusu iya dia racung ni na isang na dia nak kada pongalata ala pasu kalau mon rese de sampai dale halalamu. Makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabade nak kada pongalata lalu mon rese na yanu maka da sampai dale halalamu. Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan karena dia juga tahu. Maka kami itu maka gampang pak. Ya berarti apa? Sampai aku tu dia dah kemejasa kau mesti wata malonge galunai gan rusuk menih. Iya. Coba kita lihat pak bu. Maegah masalah-masalah yang kita kadang lupakan. Kemudian nabita pak bu. Angka pasana nabita ko tu lejam insyaallah ma barakah lupuh. Nomor di aja tersusai pada terupa tau. Yassir wala tu'assir. Ya naiya na taala pa ama kampungnya polisi dia na salai kantor na tentara dia na nasu pak camat dia na malasau lu jasa dia na gakara-kara na patu maga kotulle aja tasusai pada tarupa tau pu imang aja tasusai mak muta mak baca siapa aja mertendre nutu na taimon rima ko demo pada meroko ya ko masam paja cadi di maka ponco bacanya ko manca jimang ke di monro di law hakim salata li dulu kis rate-rate caletu bacana. Mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan bacaan dia nak ada pelasi sampai jamu pendekkan jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang engkau kasih tahu mato engkau anak-anak engkau tahu marepa engkau tahu maga pendekkan bacaanmu iya makmum aja tahu selesai pu imam napai telu ayat na baca tu dimakan ni betul kan rokok no aja Ustaz aja tak susah jamaata macara macam apa aja si selinutu na temenrek demo pada mepa aja jamaah aja tuh selesai pak Ustaz na turun ini pusa Ustaz sekado mak bicara tuh 5 HP tuh pai mondri kama kami loh Ana aja tak susah tomatota ipigau anu na cece tomatoa aja tak susah anata memang ya toro namun ron masih kau kumloy tidak boleh lakai aja tak susah baineta iparenta dia nang kanyale di balanca baine aja tak susah lakai tabakab di dia ni jampangi sama kami tu ya itu bapak ya ta'ala niat tu yassir wala tu'assir mudahkan jangan persulit nah nigi tahu na lomunya pada narupa tahu pungan la ta'ala lomunya nyoko suri mundri itu sebenarnya kuncinya makanya Nabi itu memudahkan tega agak pak ya kau di mobil ya Nabi itu luar biasa pak bu iya naromelo ya lah contoh aja nih persulit kong kagaga pak maka tu pak macam masih kita buat apa panitia masih kita maka rajin ya aku bicara natami yang kali nggak deh kagak jangan nih nah ya panitia masih kak maka gak bicara tuh maka nih gak bicara na tahu ya apalagi aku mana si jurus sih pak maka gak rupa na tuh tahu angka magala ma protes deka sumbangan na rata-rata maka tuh ya deka na sumba ya miko jumain angka maka dato pipa katobe barakallahu na patame tuh maka gak protes na apa tak cica milo masih ya ya na tuh na paresa mana masalah ini apa na panengkah
Yo po tu tuliang ka dito na jampangi. Maga na kong katau pak monro ko sida penaka bengar ropoe de itu nama janin mau itu ropoe. Tapi ya kong katau lalo ko tu natutu ingat na pak mage napan na lalo. Maka pada mi kong katau jara na law masige mai katu protes na. Maka itu begitulah. Ya kong katau napan na tama guru agama maka tutu ka pasalah. Bidah haram pak napa ironisam piya komega itu ni sata dena napa salah oh mako me matiro nampak iya guru muki materu aja na cede mapa salah cede mapa salah pak ya tu ko gamai mega me pendapat angka ya sang ulama hadis angka ulama tasawuf iya ko ulama fikih angka to ulama hikmah angka to ulama tafsir mega rupana iya ko fikih hadis aga iya ko malasa ko burako nasabadega galasa dega pak burana. Setiap orang yang sakit berobat. Ya ku patasawupu aja mau bura jolo. Magai ya ku malasa ko palaga dosa. Nabi tamakada sesosiwan nimi umakku nakan nalasa si tau dosa ni lega. Jadi ku malasa ko aja mabura. Pak ku mabura ko tadi musukuruki. Kayak kamu labira mega dosamu. Seha ko mega dosamu daripada malasa ko mega dosamu. Makiro. Makanya dua versi. Maka kayak kenapa yola Pak Ustaz? Ya kiak magampang. Ya ko malasa ki lodongi epong ya ku ya lasaku la sapalaga dosa aja tapasawi poko de nama paci dosaku ya ku ya la sapacala talenga ada pengi dosaku pong talenga kesembuhan pakiro ambil yang tengah-tengah aja na tasawuf murni jangan pikir murni makiro pak makom itu agamata makanya belajar terus aja temengingi pak kata tu pak yang tanya ustaz entah pelari made apa itu tema cara mata pada nama monro. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua, karena yang pertama nato aja tersusai pada tarupa tahu. Yang kedua, ini yang paling penting yang kedua. Agak matan resiri. Terutama makun rai. Oh. Madar dia ya masih lemite makun rai pak. Magi namega makun rai tamarana wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia pak mega masalah. Magai mega pengalakai. Mega pengalakai itu. Magi na mega pengalakai nasabaci dia roane pitu makunrai. Ya nang karone pura boti cidi berarti kan nang nadara di katawana depi gaga jandai me. Wajar kong ke masalah mu ba. Dito ka pengalakai ko menye. Hah? Tajagai lakai tabu. Baya tu biasa sapeda minin na tawe sandala. Ulawan ninaw tawe, sapi ninaw tawe. Yan ang mga kukuha na mo laktay ninaw tawe ni tawe. Tapi ang kapadongan na pagurungan na bita. Iya ko tabaca mo iya padongan nga makade na bita. Keluarga, harta, dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Yan na ito nakadataw pandrite. Oku po nga Allah Ta'ala mo pajatangan nga lemu luluwaran paramu. Aga yaro, magampala da doon na. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Apa lagi? Depa, ulangi tema. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala o kumiidi pengusarahkan sepenuhnya aleku waramparaku na niya keluargaku. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tapalan ibu? Bepa? Oh weh. Ulangi pema. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kodemo petapalai sabarak. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Kaya syafaat, ia senge syafaat Pak Bu patulun langsung selain pertolongan Allah. Nasaba iya tu nabi ia lemana 2 kesempatan min laudongo kolino
Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga pak doga yaling Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Puang alinga kesempatan melo ka panremana ngisinin na mahlu nania atammu ko hilebok na tanay. Maka dari puang Allah Ta'ala, ya Ibrahim, engkau tidak mampu. Agar nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah, tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah ke malaikat Israel masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, napayalin Nabi Ibrahim, nak kataniero kapurue, napa nak dempar laku tangan atasie, itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu tau denan repatje. Maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah, maka dalengnya kesempatan panremana ngisinin na atammu. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Hiyalinuddin pada bab makanan. Na nigi tahu manre jolo patje komelo imanre, napa manre to patje napa minum, maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai tomatot tariolo angka pat je halusu nataro ko baki ekomelo imanre ya todo kang ijolo pajaloe napa yandre rupa jewe napa ki manre nanre aga barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Tak ada racun na andrewit. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang pak. Jarat teruntuk bola nareko na tamuki angka pat jehalusuk na palenna jarang. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko tu tangana nataro ke pane-pane. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan milodong, tapi dia tidak meminta. Dini lawi Nabi ta. Tapi makin Nabi ta, nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Yana tu ampai ang kayasang wasyarafa wadarajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya lengi kesempatan Nabi ta pas salama isinin na umakna ya nalengi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, niga melo si bawai ya okilalan na surga. Nabi ulang ini, siapa yang ingin bersamaku di dalam surga, si bawai Nabi tak kelala na surga. Cidin permintaan Nabi tak agak perbanyak solawat kepadaku, bukan perbanyak sedekah, tapi pegaiwi masalawat lokoria. Siaga ya samega bu minimal 50.000. Maka boy megala deh Pak Ustaz, aja tak bilang. Ya kodena tak bilang megan itu. Pak ya kau si sabu, kau pada sabu, talu sabu, kau pada 5 sabu, 10 sabu, engkau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilangi, puang Allah Ta'ala dapat bilangi. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama, sebagian ulama sufi aja menghitungi, puang Allah Ta'ala dapat bilangi kau. Itulah yang banyak. As-salawat di mataru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya aku malampela ada kawan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Makanya maka rawi malampemu Pak Ustaz, pakai salawat sikiri na guru ta. Naka aja tahu na baca Allah, naka aja biu na baca Muhammad. Ya ku tudangi, ya ku nagatangin napasan na baca Allah, ya ku masukin napasan na baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mai kamu tu sikiri wa dipakai. Maka dia ada apa boleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imamul Ghazali, okoro Imam Ghazali itu saja yang dipakai. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai 1. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada deh. Ini penting. Kemudian angka barakah meweleng, yaitu salawat mega rupan. Tapi ia kok salawat rezeki ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa Pak Bu. Aga bacana apa coladan? Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Apalah ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Salawat papedalle itu. Ya kuya tu namal kata Pak Abu kasyaga akka 10 si di ko mangaribi akka 10 si di ko subuh denang kana salai balanca limanna. Tu barakat. Denang kana salai ki di tu berkah. Tak pula ni tu? Ai deh pak. Meraji-raji tu ngasa di Pak Guru tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini, itu diamalkan. Insya Allah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak apalah nih, Depa, tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Aja toki. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja dibaca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa, tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Magai ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Pak Mega Jeto Gaga Pak Abu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya sangi doa sapu jagat tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajum pateru liseri wijolo ya. Nah sebaya itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak ada isinya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak ada isinya. Kau harus isi itu, makanya dikatakan sapu jagat. Decengaganna lino millau illau nukor. Fid dunya hasanah, minta di situ. Itu kosong Pak Bu. Makanya dikatakan sapu jagat. Sebab sininna isa nalino wa dimana ngipatama. Tapi wasiat ulama cukup satu kau masukkan. Fi dunia hasanah. Decengagan nalino macina ilaw yokorong. Wa fil akhirati hasanah ilaw yona milaw yokolino na mancaji deceto ko surimonri. Wa kina azabanar ajak kama ya milaw na patama ko pinaraka. Ya ko oto tilawi puang Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil, minta di situ. Wa fil akhirati hasanah, jangan sampai mancaji pacalanyo ko surimonri. Wa qina azabannar, tapalappa ka pula pinaraka gara-gara ya billawi. Ya ko tilawi na de dalengi puang Allah Taala, jangan bersedih karena mungkin itu belum berhak kita mengambilnya. Nah sabab masolang itappa iko nalengi. Ya kong anak milau piso matarang menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih. Kenapa? Karena kita sayang. Jangan sampai naira ikasih limanna. Kalau anak kecil ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya. Magi karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia. Jadi ajak lalu tak ada milau donga Dewi detonanu milau doa Pak Ustaz magi je napole daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi tamakada mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kau milodongi aja tak ada tapas salama ya anakku aja kada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku supaya apo tawat di madecing mega tahu Pak anak nama kanja apo na beta magai gang kami anak-anak kumana micapan lakaiku galuku darakku empaku kumana Pak dong sama poncok. Doakan keluarga kita, tetangga kita tilodong. Kemudian yang terakhir,
Ini penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan kita ambil ini. Ya kudega katule mala cara maku pamula nala tu ucapan. Ya tona ta'ala. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Taplah ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tabaca kapito ko mangaribi kapito ko subuh ko miki lolongang syafaat na nabita. 1. Yang kedua, ini yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam 1 hari. Minimal, jangan tinggalkan itu. Tapananungan niro si sebuh 200 subuh ya kumakadaki wa manyamosa di ko subuh mata jatayang pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiatkan, baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiat. Magampang. Siaga menit ko 50 Bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma dzal ladzi yashfa'u illa bi idhnihi ala ma baina aydihim wa ma baina wa wasi'a kursiyus samawati wa la ya'uduhu wa huwal azim. Itu hanya 7 detik. Maka kok ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jadi saya wasiatkan, itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya. Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur pada saat sudah baring. Ya kuliuni tabacero hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun aganda Pak Ustaz Watindro dia nomor gaga. Kalau sudah tidur tidak sampai itu karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan wudu. Ya kode itu lero sagidul istighfar tapake. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tabla nih. Depa. Cari tanya Ustaz Google. Ketik sayyidul istighfar. Nigi baca kacicak kuwani namate tuwanni isa suruga nasa nabita. Nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu, maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya ini sayyidul istighfar. Ya kode itu lero, ya to na pacapurang yang tapi gaw. Aga tapi gaw. Wala ide cetau mapeja elok koride. Masik ke ite basaki. Na pauja kita ilodongi salama. Na pitan na kita we ilodongi salama. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide ceto mapijala koridi oto ki makasiweng riwat tu namana tinro na tahu supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah wajarengin ren atau makin ren. Tapi aja tapodang. Bali bola ta macicil motor idi paleppai. Insyaallah tamaki suruga deta anter. Namo meloki lari tama suruga jajito. Tulemo. Oh, maraji memang itama suruga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimi lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu nalangi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Yaitu ampai guru tak Abdul Rahman Ambodale pasti palinna aku kiburu kadde jasadna menurut penjelasan guru tak Haji Fathuddin Sukara nasab alina pasuru karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung katau de natin rito nang iwanni hanya beribadah sampai pagi sama malam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Ya natu amalan na tau panritay na de na cipi itana watak kalena.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.